Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. فيا أيها المشاهدون والمستمعون وفي هذه اللقاء أو نقولها في هذه الفرصة العظيمة نقول عليكم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa, para sahabat dimanapun Anda berada, sedang beraktivitas apapun dan dimanapun kita berada setelah bersama-sama memuji kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala. Tidak ada lisan kita, senantiasa kita membahasakan lisan kita dengan kalimatut thayyibah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. At-taufiq, al-hidayah, wal-aunah. Pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga taslim dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada momentum kali ini. Pada Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kembali jiwa-jiwa kita yang termasuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah momentum kita untuk bersua, berjumpa dengan tamu yang agung yang memberikan kepada kita kesempatan yang tidak ada lagi kesempatan lain yang sebagus bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, puasa Ramadan, bulan yang penuh berkah, kedatangannya pun selalu dinanti oleh umat Islam yang di seluruh dunia. Ibadah puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari rasa makan, dari rasa haus dan minum, namun juga merupakan kesempatan emas bagi Anda, bagi kita seluruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri secara spiritual, sosial, dan kesehatan. Pemirsa, sahabat pecinta dimanapun Anda berada, telah mendengarkan beberapa hikmah-hikmah yang telah kami sampaikan dan beberapa azatisa ustaz-ustaz sebelum kami. Maka ingatlah bahwasanya puasa Ramadan bukanlah sekadar membuat diri kita datang kemudian pergi Ramadan begitu saja. Tetapi Ramadan membuat kita menjadi orang-orang yang meningkatkan keimanan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita berpuasa, menahan diri dari segala kecintaan kita kepada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Bukankah minum, bukankah makan, bukankah menjaga lisan kita dari perkataan qaulul dzur, perkataan yang keji, begitu juga beramal dengan melakukan kezaliman. Di bulan suci Ramadan semua kita akan tinggalkan itu. Siangnya kita berpuasa, menahan diri kita dari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda dari seorang sahabat yang selalu meriwayatkan hadis-hadis beliau. Dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita siangnya kita berpuasa, man shoma Ramadan imanan, dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syarat kedua wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala al-ajru minallahi tabaraka wa ta'ala, maka kita akan memperoleh ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kita akan diampuni dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah berlalu. Lanjut pada malam harinya, kita diberi kesempatan untuk mendirikan qiyamul lail, salatut tarawih dan witir, dilanjutkan dengan wirid, dilanjutkan dengan zikir, dan dilanjutkan kembali dengan tilawah-tilawah Al-Quran. Dan inilah bentuk spiritual kita, religi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya kita bertagarru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih
kita tingkatkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan ini merupakan fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi al-ummah al-azim, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung. Wa min fadlihi 'alaiha, dan keutamaan tersebut adalah di antaranya an akramaha biwasim, yaitu memuliakan kepada orang-orang yang di musim-musim ini penuh dengan kebaikan al-khair. Oleh karena itu, pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu dipertemukan kita di asyara awakhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa setelah kita memahami dari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang kaitan dengan Ramadan, maka tentu kita akan memperoleh manfaat spiritual puasa Ramadan, baik tinjauan dari segi agama maupun dalam tinjauan medis. Pertama, kita mengambil manfaat puasa Ramadan secara spiritual, pendekatan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita ketahui para pemirsa sekalian, dimanapun anda berada, puasa Ramadan adalah latihan ketakwaan yang sangat berharga bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang baru memeluk agama Islam atau mu'allaf. Ini secara khusus. Tetapi secara umum, mayoriti umat Islam itu ketika dia lemah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan juga mu'allaf qulub, yaitu orang-orang yang lagi lunak atau lemah hati mereka. Maka ayat-ayat seperti ini atau himbauan seperti ini itu tidak hanya bagi mereka umat Islam yang baru masuk Islam, tetapi juga secara umum juga dinisbatkan, ditujukan kepada mereka kaum muslimin secara mayoriti. Oleh karena itu, dakwah kepada kaum Islam secara menyeluruh. Pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan kembali ayat yang masyhur dan sering kita dengar dan bahkan mungkin telah kita hafal. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Beliau mengatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pemirsa sekalian, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa ditujukan kepada orang-orang yang memiliki rasa keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa merupakan kewajiban yang telah disyariatkan kepada kaum-kaum terdahulu. Dan itulah kita mengikuti syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Begitu juga dari dalil-dalil Al-Qur'an. Asbabun nuzul dari ayat ini, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ketika itu bertanyalah beberapa sahabat di antara kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa-puasa agama lain dari Nasrani dan Yahudi. Mereka telah berpuasa di hari ini dan hari itu. Bagaimana dengan umat Islam? Maka datang dan turunlah perintah puasa kepada kita umat Islam. Sampai sekarang kita selalu merasa kedatangannya dengan menjadi tamu yang agung. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kesadaran akan kehadiran, kedekatan, takarrub Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menjauhi perbuatan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena apa? Karena setiap manusia akan memiliki fase atau durasi dan skala keimanannya mentaati perintah-perintah Rasulullah dan nabinya serta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-aqsu bil aqsu, sebaliknya. Maka dia akan juga berusaha untuk melaksanakan seluruh apa yang dilarang, padahal sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, yazidu bit ta'ah. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Keimanan itu akan bertambah seiring dengan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, keimanan itu akan turun seiring dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan, maka turunlah rasa keimanan. Dan keimanan ini perlu dijaga dan dipupuk, dan momentum Ramadan adalah momentum yang terbaik. Maka manfaatkanlah secara spiritual kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga ya pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan penuh, selama bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dari awal Ramadan bahkan sebelum Ramadan, kita telah menyiapkan diri kita dengan pembekalan bulan suci Ramadan tentang ilmu tentang kaifiah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga ya mengajarkan tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama, atau terutama kepada yang membutuhkan. Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini adalah manfaat sosial ya, dari segi sosial dari momentum bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa sahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Pemirsa, perhatikan dan simaklah secara seksama bahwasanya barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa iftar, takjil, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa tersebut. Allahu Akbar. Tanpa apa? Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk kemuliaannya kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah manfaat sosial di bulan suci Ramadan bagi para orang-orang yang shaim, yang berpuasa. Hal ini juga pemirsa sekalian mampu mengajarkan kita, mampu memberikan kepada Anda untuk memperhatikan secara visual dan memanfaatkan pendengaran kita dan mengulurkan tangan kita membantu sesama. Jadi ada hubungan, ada koneksi sehingga menciptakan ikatan kuat secara sosial dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang hari ini terpecah-pecah atau berkotak-kotak. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan kita dianjurkan, kita diberikan tarbiyah dan diajarkan untuk lebih peduli, peka secara empati terhadap orang-orang yang membutuhkan dan berbagi rezeki dengan mereka. Oleh karena itu, setelah Ramadan penuh kita laksanakan di akhir Ramadan atau di awal ya. Sebenarnya untuk mensucikan ya, selain berpuasa, jiwa kita ya, hati kita dengan berpuasa, tetapi ada juga berikut langkah-langkah mendapatkan pensucian diri dengan jalan atau cara mengeluarkan zakat fitrah kita. Yang afdal ya, ketika dari awal Ramadan datang itu sudah bisa kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Akan tetapi kaum muslimin lebih berusaha untuk mengambil di akhir-akhir Ramadan, dan itu juga afdal. Oleh karena itu, manfaatkan bulan suci Ramadan ini secara sosial kita, dan pada dasarnya itu adalah cerminan hati kita untuk membersihkan jiwa kita melalui puasa Ramadan dan juga mengeluarkan zakat. Manfaat yang terakhir adalah tinjauan dari kesehatan. Puasa juga para pemirsa mampu menunjukkan bahwa banyak manfaat kesehatan dari puasa Ramadan. Allahu Akbar. Dan ini sangat rasional ketika Islam dikaitkan dengan
kesehatan atau medis. Puasa membantu, puasa memberikan kebersihan sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme, ya, dan membantu menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Dan berbagai macam studi-studi yang juga telah menunjukkan bahawa puasa Ramadan atau puasa wajib ini dan juga puasa-puasa sunnah di luar Ramadan dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita ambil pelajaran berharga untuk menjaga kesehatan kita, mengatur kadar gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini sangatlah menegaskan, pemirsa sekalian, bahwasanya puasa Ramadan tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual religi kepada kita, kepada Anda, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik. Puasa Ramadan juga merupakan suatu kesempatan untuk membersihkan tubuh dari racun-racun, menormalkan fungsi-fungsi organ dalam. Oleh karena itu, orang-orang yang selalu melaksanakan puasa-puasa sirriyah seperti ini, karena puasa Ramadan, puasa wajib ataupun puasa sunnah adalah puasa yang tidak nampak dan pahalanya pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa ana ajri lahu. Sebagai penutup, pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, ya, di kesempatan kali ini perhatikan kembali poin-poin yang kami telah paparkan. Oleh karena itu, secara sederhana atau closing statement, ya, penutup dari perjumpaan kita di kesempatan kali ini, khulasatul kalam, bahwasanya puasa Ramadan bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum ataupun aktivitas-aktivitas yang mampu membatalkan keabsahan dari nilai-nilai puasa kita, namun juga merupakan suatu peluang yang berharga bagi Anda, bagi kita semuanya, untuk memperbaiki diri secara spiritual, zikir kita, wirid dan wejangan-wejangan agama, serta tilawah kita, tilawah Al-Quran, senantiasa kita perindah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bentuk ta'abudiyah, ruh dalam bentuk ibadah puasa kepada kita. Dan juga ternyata bulan suci Ramadan mampu untuk meningkatkan keterkaitan dengan hablum minan nas selain hablum minallah di poin pertama tadi, yaitu secara spiritual, dan juga terakhir dalam tinjauan medis dan menjaga kesehatan tubuh. Mari para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, coba dan seringlah memanfaatkan kualitas Ramadan kali ini lebih berkualitas. Anda mesti harus menjadi zadus shaimin yang sejati. Manfaatkanlah Ramadan kali ini dan Anda termasuk orang-orang yang diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh pemirsa sekalian pada kesempatan kali ini dimanapun Anda berada mendapatkan keberkahan dan kebaikan al-khair yang melimpah ruhwa dari Allah Tabarok wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada di momentum kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran manfaat atau faedah yang azim dari ta'abudiyah, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tamu yang agung ini, yaitu puasa Ramadan. Dengan singkat, kami dan Anda semua, mari kita menutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga majelis ilmu kita ini mendapatkan pengampunan, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa.